RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hai sahabat kreatif. Dan juga pemirsa di RRI Net tentunya. Luar biasa sekali karena hari ini saya Erwino dan juga ada Astrid yang akan menemani kamu di live music RRI Net. Oke, dan lebih spesialnya lagi nih Astrid, karena sekarang kita berada di Lantamal 6 Kota Makassar. Kayak ini semuanya udah merhatiin dong kalau di belakang ini udah ada kapal. Ada kapal, kayaknya juga udah benar-benar penasaran banget. Kapal apa sih di belakang ini? Jadi ini adalah kapal Angkatan Laut Mamuju dan kita akan live musik RRI Net di sana. Penasaran? Langsung aja kali ya. Yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di atas kapal Angkatan Laut Mamuju 2664. Dan tahu nggak, Stret? Kalau ternyata kapal ini tuh dibawa unsur Satuan Kapal Patroli Lantamal 6 dan dibuat pada tahun 2018. Dan juga tugas pokok dari kapal ini yaitu menjaga keamanan laut di perairan wilayah tugas Lantamal 6. Dan ternyata kapal yang udah kita naikin ini panjangnya itu 38 meter dengan kecepatan 17 knot loh. Dan lebih kerennya lagi nih Street, ternyata dan juga untuk sahabat kreatif serta pemirsa RRI Net ya, bahwa ternyata kapal Angkatan Laut Mamuju ini itu dilengkapi dengan senjata canggih, yaitu satu pucuk meriam kaliber 30 mm dan juga dua pucuk metraliur kaliber 12,7 mm. Dan juga mayor dari kapal ini, komandan kapalnya itu yaitu Mayor Laut Supriyadi, alumni Dikcapa Angkatan 35. Wih, keren banget ya Astrid ya. Tapi ngomongin soal keren-keren, di samping kita juga kayaknya udah ada yang keren nih. Ini udah ada yang keren, udah siap nyanyi untuk kita semua loh. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama, kita langsung saja persilakan. Ini dia Matras Band. Selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok lagi sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Semangat para kawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung yang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung yang tertinggi di Indonesia ku ini. Teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum punya mawar,
selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Walau biasanya ku tak terelok lagi sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Lagu selanjutnya Mencinta masih dari kamu. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintai. Oh, betapa ku saat ini ku mencinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu.
Wih, keren banget ya. Saya sampai baper loh, Street. Ih, karena soalnya lagunya tadi udah baper-baper banget yang kedua ya. Iya, benar-benar keren-keren. Pokoknya keren banget. Itu ada teman-teman dari Matros Band. Tapi ngomongin Matros ini nggak asik kalau kita belum kenalan sama personilnya. Boleh nih langsung kenalan sekalian posisinya di band ini apa? Oke. Makasih, kami Matros Band, personil dari Lantamal Makassar. Dari lead keyboardnya di sana ada Sertu Hendra. Di basisnya ada Serda Yustian. Di lead gitar ada Serda Rusdi. Dan di drummer ada Kopda Fahru Rosi. Sedang saya sendiri vokal Sahbudin. Sahbudin, keren ya semuanya dari teman-teman dari Matros Band ini. Oke, saya pengen nanya Gobrol boleh dong ya. Nah, kenapa sih namanya sampai Matros Band? Sebetulnya sebelum Matros Band itu namanya Jalan Nada Band. Itu masih senior-senior kami di era 90-an. Terus beralih regenerasi ganti. Akhirnya sebetulnya kami dari Tamtama, kecuali dari bapak ini serta Yustian. Makanya Matros itu diambil dari pakaian khas Tamtama Angkatan Laut yang orang biasa kenal dengan nama baju Popeye. Itu sebetulnya bukan Popeye, itu adalah matros namanya. Oh, baru ngerti saya sebenarnya Street ya. Soalnya kalau misalnya kita sebut bajunya tetap sampai sekarang kita sebutnya baju Popeye. Baju Popeye, iya. benar. Oke, kita lanjutin lagi. Gimana nih ceritanya bisa semuanya terkumpul akhirnya jadi Matros Band nih? Ya, kita kan sebetulnya memang seorang prajurit. Tapi di samping itu kami punya hobi dari bidang musik. Dan di Angkatan Laut itu ada uniknya loh. Di Angkatan Laut ada satuan khusus musik. Oh, jadi ada satuan khusus musik. Ya, jadi kami di Korop khusus itu ada namanya satuan musik, kejuruan musik. Itu Kebetulan kami dari situ semua, ada hobi musik, terus ya karena kami hobi musik, terus kebetulan masuk di satuan musik itu, ya akhirnya kami sekali kerja salurkan hobi juga. Jadi kerja sambil menyalurkan hobi, ya kan, dengan hobi bermusik. Oke, tapi kalau boleh tahu nih teman-teman semua termasuk dengan Bapak Sahbudin, sudah berapa lama sih tergabung dalam Matros Band? Saya semenjak masuk pertama di sini di Lantamal 2005 sudah langsung masuk ke band musik. Oke, 2005. Kalau teman-teman yang lain? Kalau yang lebih senior mungkin dari Pak Hendra di tahun 95 beliaunya. 95. Berarti cukup senior ya di band ini berarti. Benar. Oke. Luar biasa sekali. Dan Nanya lagi nih, kalau misalnya dari jumlah anggota tetap seperti ini kah atau ada pertambahan lagi atau gimana nih? Sebetulnya kalau untuk paten sih ya enggak. Jadi tergantung dari jenis musik yang akan kita mainkan. Misalnya kita akan mainkan lagu musik brass band, otomatis kita butuh pemain trompet, saksofon. Itu tergantung sih. Oh, jadi tergantung dari genre musik yang akan dibawakan berarti ya. Betul. Oke, berarti enggak mesti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Enggak mesti ada 5, bisa jadi kapan-kapan bisa jadi 6, bisa jadi 7, tergantung dari musik yang akan dimainkan. Betul. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita udah ngomong-ngomong sama teman-teman dari Matros Band dan kayaknya saya masih pengen denger mereka nyanyi gitu loh, Street. Lanjut nyanyi aja apa gimana nih? Boleh dong kita langsung dengarkan sama-sama. Yang akan lewat dulu nih, kita lihat dulu. Oh, enggak, saya yang akan lewat, Street. Saya akan lewat karena saya pengen nanya sesuatu sama teman-teman ya. Nah, saat ini kan kita sedang berada dalam situasi pandemi, ya kan? Nah, kalau latihan dari teman-teman Matros Band sendiri semasa pandemi gimana sih? Kami seharinya tetap latihan aja seperti biasa. Yang enggak, ini cuma ya tetap menjalankan 3M itu, ya cuci tangan, ya tetap pakai masker, juga jaga jarak. Namanya anak band kan nggak mungkin rapat-rapat, pasti ada jaga jaraknya juga. Ya kayaknya nggak masalah deh. Oke. Nah, dan
sebentar kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman Dari Matros. Tapi sebelumnya kita akan melihat iklan dulu yang akan lewat. Kayaknya penting banget nih untuk dilihat ya. Harus nonton dong. Oke. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Masih di live music RRI Net. Dan kita nggak sendirian karena kita live-nya bareng Matros Band. Luar biasa sekali. Nah, tadi kita sempat singgung-singgung sedikit ya terkait dengan kegiatan semasa pandemik, ya kan? Nah, ada nggak sih kira-kira karya yang telah berhasil diciptakan selama pandemi kemarin saat latihan dengan Matros Band? Ada beberapa lagu, diantaranya lagu versi rock yaitu Meraih Cita, terus ada satu lagi yang merupakan lagu kami ambil dari cerita etnik Bugis yaitu dari Sudek Ilagaliko. Jadi kita ciptakan sebuah lagu dengan judul Ilagaliko itu. Oke. Mungkin bisa ceritain dulu deh, lagu pertama ini kan berbau rock ya? Rock semua. Bener, itu bisa ceritain awal mula bikin lagunya sampai lirik-liriknya tuh gimana tuh? Ya sebetulnya lagu yang pertama tadi yang saya bilang itu Meraih Cita itu terinspirasi dari semangat juang kita sebagai seorang prajurit, terutama anak bangsa. Jangan pernah cepat menyerah deh. Harus tetap berjuang, melangkah ke depan, jangan pernah melihat ke belakang. Itu yang pertama. Oke, berarti jadi ada motivasi juga ya buat anak-anak Betul. muda di luar sana. Oke, sebenarnya sulit nggak sih untuk latihan di masa pandemi? Karena kan harus mematuhi protokol kesehatan, ada 3M yang tadi sempat disampaikan. Apa sulit atau gimana? Kalau sulitnya ya enggak juga sih, karena kita kerjanya kan di satuan musik, terus di samping kegiatan tugas-tugas yang lain, terus berolahraga juga, ya saya rasa sih enggak terlalu sulit sih. Nah tadi ngomongin soal latihannya nggak terlalu sulit, ada nggak sih kendala-kendala lain misalnya selama masa pandemi nih kalau mau latihan, ada nggak itu? Ya itu masalah WFA aja kan, akan diatur cara antara masuk kerjanya dan tidak. Terus ada sisi tugas yang lain seperti kita Satgas Covid, mungkin nggak bisa kumpul bareng sama anak-anak band masing-masing ini, cuma kalau pas ada perintah untuk melaksanakan latihan band kita
latihan band aja. Oh, seperti itu. Oke. Tadi kan sempat ngebahas bahwa kalian ini masuk di bagian musik, ada bagiannya sendiri, benar kan ya? Tapi tetap aktif dengan kegiatan kemiliteran kah, latihan kemiliteran kah, atau memang hanya fokus untuk latihan band aja nih? Tetap. Kita tetap melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit tetap. Oke. Kayaknya udah penasaran juga ya untuk mendengarkan kira-kira bakal nyanyi lagu apa lagi sih sebentar? Mending kita langsung dengerin aja The Matros Band ini akan nyanyi loh. Oke, ini dia The Matros Band. Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang.
yang terpendam. Kala aku terjaga dari lamunan bayang masa lalu di mataku, terbenam ku diamkan dan terus berjalan. Ku ingatkan bunda yang selalu ada dalam setiap langkahku. Dan lalu ku coba untuk mengkiri rasa yang pernah aku miliki. Sisi ruang batinku selalu bertanya, ku ingatkan bunda yang selalu ada dalam setiap langkahku. Damai tinggal bersamamu. Rinduku selalu bersamamu. Oh, yeah. Oh, yeah. Satu yang aku minta, rindukanlah aku. Coba untuk ikuti rasa yang pernah ku miliki. Sisi ruang batinku selalu bertanya, ingatkan dalam hatimu tempatku berlabuh. Kasih terjebak dalam anganku, aduh dalam buayan asmara. Semakin ku terlena, rinduku semakin tak tertahan. Damai ku dalam bersamamu. Rinduku selalu bersamamu. Rinduku selalu bersamamu. Rinduku selalu bersamamu. Oh, yeah. Oh, yeah. Satu yang aku minta, rindukanlah aku. RRI Live Music. Masih di live music RRI Net. Dan luar biasa keren ya. Tadi kita udah melihat perform dari teman-teman Matros Band, ya kan? Dan kayaknya ada yang lebih keren lagi nih dari mereka.
Karena habis ini kita akan pembicaraan khusus bersama Laksamana Pertama TNI, Bapak Dr. Beni Sukandari, SEMM CHRMP. Selamat malam Pak. Wih, tambah kelihatan gantengnya Pak. Selamat malam Mas, selamat malam Mbak. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Mau nanya dikit boleh dong Pak ya? Boleh. Boleh dong. Oke, gimana sih Pak sampai awal mula bisa ada band di Lantamal Pak? Lantamal itu adalah pangkalan utama TNI Angkatan Laut yang mana punya 5 fungsi, 5 R. R salah satunya adalah rekreasi. Ya. Tujuannya rekreasi ini adalah memberikan suatu kesejahteraan dalam bidang moral kepada anak buah berupa hiburan. Ya. Hiburan ini diantaranya salah satunya adalah band ini. Jadi band ini tercipta selain untuk hiburan warga Lantamal itu sendiri, juga demikian untuk menghibur kapal-kapal atau kapal perang yang kebetulan singgah di pangkalan Makassar ini. Jadi tentunya kalau ada kapal perang singgah di sini, sandar di sini, salah satu tujuannya adalah kita hibur dengan band yang ada di sini. Wih, keren Street. Dan kita masih banyak Pak pertanyaan Pak, gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Ini lanjut lagi ya Pak, mau nanya. Ini buat Bapak sendiri, harapan Bapak untuk band Matros ini apa ke depannya? Kedepannya harus punya generasi berikutnya. Tentunya personil Matros ini kan tidak selamanya berdinas di Makassar. Dia selalu mutasi pindah-pindah kemana-mana. Tentunya harus ada generasi yang akan meneruskan band Matros ini. Seperti yang disampaikan tadi, Matros ini bukan sekedar genre rock atau pop, dia juga bisa brass band ataupun genre macam-macam dan lain sebagainya. Tergantung siapa yang akan dihibur atau siapa penontonnya itu Pak. Kalau saya Pak, boleh jadi anggota bandnya Pak? Boleh silakan. Jadi vokalisnya tentunya. Waduh, saya nggak bisa nyanyi Pak. Oke Pak, masih mau nanya lagi kalau misalnya kita ngomongin soal semangat ya Pak ya, apalagi ini kan masih dalam situasi pandemi Pak. Gimana sih cara Bapak agar teman-teman band Matros ini bisa tetap up gitu Pak semangatnya Pak? Iya tentunya band Matros ini dia punya jadwal tersendiri latihan, paling tidak seminggu 2 kali. Harapannya pada saat jadwal latihan ini tidak terganggu dengan jadwal kedinasan. Kita upayakan tidak terganggu kedinasan. Tapi militer itu tuntutan tugas adalah nomor 1 ya. Kalau memang tuntutan tugas datang, yang tadinya latihan harus ditinggalkan terlebih dahulu. Misal yang terkecil, tadi Mas lihat sendiri di depan ada kapal perang bawa pasukan, iya Pak. Di depan bawa kapal perang bawa pasukan di belakang ya kan. Nah, pada saat salah satu tim merflu daripada kapal itu adalah anggota kita band Matros ini mau nggak mau harus meninggalkan dulu untuk melaksanakan apa? Kegiatan merflu kapal. Merflu itu melepas ya, melepas atau menerima kapal yang mau sandar ya. Jadi mau nggak mau tuntutan tugas pokoknya dia harus itu diikuti. Demikian. Oke, jadi ternyata bukan cuma sekedar main band aja Pak ya, ada banyak. Tentunya main band itu adalah tugas sampingan daripada tugas pokok prajurit ini. Oke Pak. Ya. Lanjut lagi boleh nih Pak nanyanya, boleh. Ini bagaimana cara Bapak agar generasi muda saat ini mencintai maritim? Ingat, nenek moyangku orang pelaut. Kita tidak boleh membohongi sejarah ya. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulaunya 17.408 pulau yang ada di Indonesia nih. Kita kalau berhitung aja nggak sampai 500 sudah lupa pulau mana saja. Siapa pulau-pulau itu yang mengamankan? Tentunya adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya dengan harapan kita menyadari kita negara kepulauan, seyogyanya kita menjadi warga bahari yang baik, yaitu mengamankan negara ini dengan mengamankan lautnya. Cintailah lautan, cintailah bahari. Nah, mungkin demikian.
Oke, nah kebetulan Olive sama Popeye-nya udah ada di sini, Pak. Nah, ya. Tapi ngomong Olive dan Popeye, tadi kita sering banget nih waktu kecil nyanyiin nenek moyangku seorang pelaut. Lah, ya udah bisa ya mikirnya kan? ini tuh diiringi. Semua menyadari dari kecil pasti lagunya itu. Jadi Betul, nggak Pak. salah. Kakek buyut kita dulu menciptakan lagu itu nggak salah, ya nggak salah. Benar, Pak. Kita di sini di Makassar. Makassar ini terkenal dengan pelaut-pelautnya, ya. Kita punya kapal legendaris namanya Pinisi. Pernah diciptakan Pinisi Nusantara. Bahkan Pinisi Nusantara pernah berkeliling dunia. Negara-negara Eropa, Amerika terheran-heran dengan kemampuan kapal layar Pinisi tersebut. Negara luar aja bangga, kenapa kita yang pencipta bangsa kita ini tidak bangga sebagai bangsa bahari. Tentunya kita harus mengangkat potensi bahari yang ada. Bener banget, apalagi buat sahabat kreatif nih yang udah dengerin quotes dari bapaknya ya. Udah jadi quotes of the day gitu. Harus mencintai loh. Nah, Betul. setuju banget. Karena yang bisa melanjutkan siapa lagi kalau bukan kita generasi muda. Betul. Ya kan, Pak? Iya. Oke, Pak, terkait dengan RRI Net. Kalau pendapat Bapak tentang RRI Net saat ini gimana, Pak? Saya sangat appreciate dengan program seperti ini. Karena Terima program kasih, Pak. seperti ini adalah membuka wacana program, tentunya kita dahulukan program pemerintah. Berikutnya program-program yang ada kaitannya pendukung program pemerintah. Sehingga terjalin komunikasi yang terkomunikatif antar stakeholder. Tentunya ke depan saya berharap tidak hanya menampilkan sebatas band dan sebagainya, tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebahariaan, ya. Terus ya tentang bela negara, tentunya dengan cara mungkin tadi sudah kami singgung, minum kopi bersama di atas kapal perang dengan topiknya apa yang akan dibicarakan, kan gitu. Semua generasi boleh bicara di situ, sifatnya generasi yang membangun visi maritim. Itu tadi udah dikode sama bapaknya, undang lagi, benar. bikin acara lagi kita nanti nih. teman-teman dicatat, mungkin butuh lagi siap, Pak. Saya bisa, Pak, minum kopi saya diajak, Pak, ya. Boleh. Nanti acaranya jangan kapal sandar gini, kurang asik. Sambil jalan ya. Oke. Saya siap, Pak. Itu sih kayaknya seru deh, sambil kita ngobrol di atas kapal, kita juga nikmatin nih. Iya. Biasanya cuma naik BBB, sekarang naik kapal Kalau perang. Kalau pas kita siang tentunya pemandangan kita bisa lihat. Kalau malam kita ambil apa? Lampu-lampu. Ini indah sekali. Jadi kalau kita lewat di Selat Malaka malam hari, hampir mirip di sini. Kanan kiri selain lampu kapal juga lampu-lampu dari Singapura. Di Selat Malaka demikian. Waduh, kayaknya Ini Pak sudah boleh diajak ke Selat Malaka kali ya, Pak? Boleh ya. Waduh. Paling tidak walaupun nggak ke Singapura, di Selat Makassar ini mirip Selat Singapura kan gitu. Tapi bener loh Pak, pas kita datang tadi udah disambut dengan sunset yang keren banget. Betul. Dan tadi juga sempat banyak banget kapal ya kan, sempat dilihat. Dan kalau kita ngomongin soal teman-teman matros, mereka kan bisa nyanyi ya kan. Nah, kalau Bapak sendiri, Pak, pasti bisa nyanyi dong, Pak, ya? Tentu bisa. Pelaut itu harus bisa nyanyi. Betul. Ya. Waduh. Boleh kita dengar-dengar sedikit mungkin, Pak, boleh? Kebetulan suara saya lagi. Mungkin boleh ya Pak, lain kali kita Boleh, undang boleh, nyanyi. kali. Boleh. Ya. Oke, siap. Oke, tadi kita udah bincang-bincang dengan Bapak Benny. Iya. Bapak Dr. Benny Sukandri, ini luar biasa banget. Dan Sukandari. Mohon maaf, bukan Sukandari. Maaf, Pak, ini gara-gara saya kayaknya butuh kopi di atas kapal perang, Pak. Betul. Kayaknya boleh langsung setelah ini kita sambil ngopi ya Pak. Boleh. Boleh. Sudah disiapkan, cuma kompornya belum panas ini. Oh, mungkin boleh dipanasin Pak. dulu nih. Betul. Karena kita juga udah panas banget, gak sabar ntar bakalan ngelihat teman-teman Matros Band lagi. Jadi jangan kemana-mana sahabat kreatif, kita lihat lagi saat ini. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya, bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music.
Oke, lagu selanjutnya masih dari kami, lagu yang dibawakan oleh Padi Band, Sesuatu yang Indah. Semoga aku bisa, mungkin pun aku mampu
Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. RRI Live Music. Oke, masih di RRI Live Music atau Live Music RRI Net. Tontonan yang kamu dengar. Ini udah asik nih. Udah asik banget. Udah kayak band ini. Udah cocok? Udah cocok. Udah menyaingi The Mantos atau belum nih? Oh, belum ya. Tapi masih kerenan mereka sih tapi. Betul. Mereka keren banget, saking kerennya saya pengen nanya dulu nih ke yang paling senior, boleh dong ya? Yang udah bergabung dari tahun 1995. Sebelumnya betul ya. Saya lahir tahun 2005. Iya aja. Sedikit Ji. Oke, mau tanya dong tentang pengalamannya selama ikut di band yang ada di Lantamal ini. Kalau untuk pengalaman ikut di band ini, ya tentunya sudah banyak lah melalang buana juga kalau itu cuma seputar event-event seputar di Makassar, antar TNI Polri, kadang-kadang gitu. Oke. Untuk mengikuti perlombaan-perlombaan, kadang-kadang. Kalau suka duka, ada nggak suka duka selama bergabung di band atau kayaknya fun-fun aja gitu, senang-senang aja karena kan memang sudah hobi ya kan? Iya. Gimana? Kalau untuk suka dukanya, yang jelas sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak. Ya. Sukanya lebih karena namanya juga musik ya, tetap happy terus dibawa happy jadi senang jadi. Itu salah satu quotes lagi, bisa kalau kita happy dibawa senang itu akan tetap enjoy, mau selama apapun kayaknya nggak bakal terasa deh. Betul. Kita mungkin boleh tanya-tanya juga tadi yang paling semangat deh Street deh, boleh deh. Boleh deh, gitarisnya nih semangat banget dari tadi. Yeah. Seru banget loh, pas dipanggil langsung boleh. Sampai tepuk tangan loh semua orang di sini. Emang udah paling semangat, udah paling keren, bisa langsung dijawab di pertanyaannya tadi. Boleh. Apakah enggak dong ya. Boleh Street. Bingung dia jadi nanya apa, soalnya langsung semangatnya kalah saing gak sih? Okay. Tapi nggak boleh. Kita tetap harus semangat dong. Nanya aja, saya nggak marah kok. Oh, oke, boleh. Mundur mas saya. Jangan gitu dong, jangan ditinggalin sendiri. Tenang. Oke, yang kita pengen tanyakan, kapan awal mula bergabung di tahun berapa? Kalau tadi kan tahun 1995. Kalau Kak Rusdi sendiri? Kalau saya bergabung di Matros Band itu sekitar tahun 2008. Waktu itu saya pindah dari Mabes TNI AL ke Makassar. Jadi saya masuk dulu
Matros Band itu genrenya bukan rock. Tapi apa? Tapi saya datang jadi rock. Waduh. Rocker ya. Langsung Jadi merubah pengaruh bandnya besar. nih. Waduh, emang keren banget. Kayaknya langsung tepuk tangan aja deh, emang udah keren banget si bapaknya ini. Oke, kita boleh tanya ke drummer yang tadi kayaknya dia yang paling enteng ya, soalnya dari tadi dia duduk aja. Nih. Tapi kita juga duduk sih sebenarnya. Tapi enggak sih, dia emang dari tadi baunya tenang, beda banget emang sama gitaris ini, dari tadi udah semangat banget loh. Kenapa sih Astrid dari tadi nyinggung masalah gitaris terus? Enggak. Pulang apa ya Astrid? Enggak dong, enggak beda. Beda, Ini langsung nanya aja nih ke bapaknya. Oke, boleh dong terkait dengan kenapa sampai mau bergabung dengan Matros Band? Sampai ikut ke TNI untuk bagian musik ya kan? Kalau saya sendiri, ya betul yang dibilang tadi Bapak vokalis, kita kan ada grup musik. Nah, dari situ saya datang ke Makassar, tugas di Makassar, terus ada grup band Matros. Nah dari situ kami ingin bergabung. Dulu kami pegang gitar pertama. Saya masuk di sini 2007. 2007 itu kami langsung ikut bergabung dengan band Matros. Kami pegang gitar. Berhubung yang pegang drum Mutasi, kami pegang drum sampai sekarang. Waduh, itu udah berapa lama main drumnya? 2013 kami masuk pegang drum. Waduh. Berarti nggak mesti ketika misalnya contoh nih saya masuk yang saya pegang gitar aja gitu, nggak mungkin ya. Berarti dipelajarin semuanya tuh, semua alat musik. Ya bisa gitu aja, bisa sambil belajar. Akhirnya bisa. Oke. Kayaknya mau langsung daftar nggak sih? Saya sebenarnya mau, tapi bisa aja kah? Kan bisa katanya belajar, makanya jangan patah semangat belajar. Betul luar biasa. Kayak tadi teman-teman kita kayak diskusi aja gitu ya. Ini diskusi jawabannya atau diskusi apa nih? Ini diskusi apa ya? Tapi pengen nanya dong sama kalian semua, pernah nggak sih ada perselisihan saat kalian sedang latihan maybe atau mungkin saat pembuatan karya kemarin atau gimana? Kalau perselisihan nggak ada, cuma yang paling sering marah itu saya. Itu kenapa tuh? Kenapa nih? Marahnya itu kalau udah diajarin bolak-balik, pas ngepasin itu masih salah. Itu saya marah banget. Itu siapa tuh yang sering kayak gitu, yang buat emosinya langsung meledak? Saya nggak bilang kamu ya. Oh enggak, jadi bapaknya ini baik banget nggak nyinggung kok. Saya nggak bilang dia, enggak. Enggak kok, bukan. Iya. Orang lain ya tadi. Orang lain. Iya, jadi dia nggak marah, Strip. Tenang aja. Dia nggak nyinggung siapa-siapa. Nggak nyinggung siapa-siapa loh sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya kan perform kayak gini berarti tadi sempat dibilang bahwa ada event-event Polri atau perlombaan. Tapi pernah nggak sih kalau kalian tuh ada niatan untuk tampil mungkin di event-event luar selain event dari TNI dan segala macamnya, pernah nggak? Kami pernah diundang untuk sebagai band pengiring di Hari Jadi Sulawesi Selatan. Itu sekiranya tahun 2013 dan tahun 2014. Terus yang selanjutnya kemarin pemecahan rekor muri 100 gitaris Makassar. Oh iya benar, tahun 2019. Iya. Terus 2020 ya? 2020 ya kayaknya. Salah contekan kok. Terus selanjutnya Garuda di Lautku. Garuda di Lautku. Iya, Garuda di Lautku, kita juga ikut andil di sana. Berikut juga ada event kemanusiaan, penggalangan dana untuk korban bencana alam seperti Lombok, Palu, Donggala. Kami ikut. Kami selalu ikut. Kami selalu diundang. Oke, luar biasa keren ya. Berarti banyak banget kegiatan-kegiatan di luar sana sebenarnya yang banyak yang nggak tahu juga bahwa ini adalah band dari Lantamal loh. Wih, keren. Satu-satunya band TNI yang suka nimbrung di luar itu kami. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal perform keluar nih, pasti ada nih salah satu anggotanya yang paling rempong itu siapa? Mungkin pada saat. Oh, itu siapa? Saya. Oh, langsung ngaku dia. Ngaku dia. Kayaknya setiap Astrid yang nanya, kayaknya dia yang akan ngaku nih. Saya. Tuh kan. Gak apa-apa kan saya bilang saya. Oh, nggak apa-apa. Terus nggak pakai NG. Oke, terkait dengan lagu yang barusan dinyanyikan itu tadi sempat ada Meraih Cita, ya kan? Sebenarnya yang ciptain itu siapa sih? Kalau yang nyiptain itu kami bareng. Sebenarnya bareng. Terus ada beberapa personil yang ikut nyiptain tapi udah pindah ke satuan kerjanya yang baru.
Tapi yang ada di sini ya ikut bareng-bareng nyiptain. Jadi inspiratifnya itu dituangkan, digabungkan terus jadi lagu. Itu tahun berapa kira-kira? Saya kaget loh. Langsung kaget loh tiba-tiba. Saya hampir nyemplung loh di Sengaja belakang. Sengaja ya? Hah? Ini antara udah pengen nyanyi lagi atau gimana nih? Udah ngode. Kayaknya kode tuh bilang bisa enggak kau terus bicara gitu. Oke, siap. Habis ini saya lagi yang bicara ya. Oke. Itu sekitar tahun 2010 ciptain lagu itu. Udah lama ya berarti. Iya. 2010 terus berlanjut kami bawakan di festival band TNI AL se-Indonesia. Jadi itu berlangsung di Jakarta. Kami juara 3 pada saat itu. Tapi kami jadi band favorit dan menjadi best vokal seluruh Indonesia. Aduh, keren banget. Keren. Tepuk tangan 10.000 penonton. Yang sampai di ujung sana tuh. Ujung sana juga banyak banget tuh penonton udah tepuk tangan. Waduh, keren banget. Emang kayaknya ini prestasi mereka juga perlu diacungin jempol emang. Betul. Udah. Keren. Tapi ada nggak sih keinginan buat teman-teman di sini? Wah, kayaknya saya pengen kirim lagu ini ke label gitu. Pengen ada keinginan seperti itu nggak? Atau memang mau fokus di sini saja? Kami memang awal ciptakan lagu itu memang udah pernah diminta sama satu ini label, tapi karena berhubung kita juga sibuk dengan pekerjaan kita yang sesungguhnya seorang TNI. Kalau perasaan yang sesungguhnya? Perasaannya sesungguhnya masih samar-samar. Oke. Oke. Ya, ungkapin dong. Itu udah ada bisikan-bisikan, boleh langsung ungkapin tuh. Boleh. Saya ungkapin nanti setelah acara ini. Gak disambut dengan tembakan di atas sebanyak 7 kali kan? Keren. Terus saya pengen nanya lagi nih. Kalau misalnya di luar itu tapi memang diperbolehkan gak sih? Untuk perform kira misalnya kayak pengen dia sekali-sekali ngobrol lagi. Nyanyi di luar perform gitu, itu boleh? Misalnya gimana boleh? Selama itu tidak mengganggu kedinasan, kami akan izin ke komandan. Kalau dibolehkan kami jalan. Kalau enggak tetap kami laksanakan perintah apa yang diperintahkan. Tetap dong walaupun suka ini tetap harus dengerin perintahnya. Tapi terkadang tuh ada yang namanya harapan. Pasti masing-masing boleh dong kalau harapan per masing-masing deh. Jangan langsung mewakili sekaligus gitu biar semuanya bisa didengar. Sebenarnya kayaknya ini tadi udah denger nyanyi, udah denger bicara ya. Kayaknya yang bassnya ini belum ngomong dari tadi. Boleh masnya yang pegang bass nih langsung ngomong harapannya ke depan. Untuk bersama dengan band Matros ini dan juga harapan mungkin untuk Lantamal kedepannya seperti apa? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Serda Iksan. Saya anggota paling termuda di sini. Jadi saya bergabung di Matros ini tahun 2019. Baru gabung ternyata. Ya, jadi mungkin ada kesalahpahaman, mungkin Om Rusdi sering marah-marah ya karena mungkin baru belajar. Atau mungkin karena paling kecil. Yang paling muda. Masih yang paling muda, iya kan. Ya. Jadi dimaklumi Cito. Oke. Ya, harapan saya untuk Matros ya supaya menjadi lebih baik lagi, bisa tampil di luar, banyak pengalaman, apalagi saya masih baru. Ya, kalau bisa ya kita buat album atau macam yang lainnya lah. Penting jam terbangnya semakin tinggi. Oke. Jam terbangnya semakin tinggi, harapannya semakin tinggi, tapi perasaannya jangan terlalu tinggi. Ya. Ntar udah tinggi malah dijatuhkan. Oke. Jangan kotor singgung-singgung street. Oke, boleh dong kita tanya ke sang keyboardist dulu mungkin di paling ujung. Boleh langsung Pak, harapan untuk bandnya sendiri dan juga untuk Lantamal. Ya, yang jelas kami sebagai anggota band Lantamal akan terus maju mengikuti arus perkembangan di Kota Makassar, khususnya mengenai musik. Oke, luar biasa, simple, padat, jelas gitu. Oke, boleh kita lanjut sang rocker. Untuk rockernya nih. Iya, rockernya yang pegang. Iya benar. Saya lupa kalau saya rocker. Saya pujangga sebenarnya. Oke. Berubah-ubah ya, ntar jadi apa lagi saya nggak tahu. Tergantung musim. Jadi kayaknya dia emang agak berubah-berubah ya. Ini sebentar kita tanya lagi kali ya, siapa tahu berubah lagi. Ntar kita tanya lagi. Oke. Silakan boleh. Harapan saya cuma satu,
kami semua selalu sehat walafiat. Amin. Kalau kami sudah sehat, kami pasti akan memberikan karya apapun itu. Oke. Kalau kita sehat, semuanya ikut sehat. Akal kita, jiwa kita, semuanya ikut sehat. Saya cuma berharap kita semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Oke. Kita lanjut lagi. Yang paling tenang. Yang paling kalem. Yang paling kalem. Kalem menghanyutkan. Ternyata katanya kalem-kalem menghanyutkan nih. Tapi terkadang betul juga. Oh. Oke, boleh. Harapan kami untuk band Matros semoga semakin kompak, sehat selalu, agar tetap bisa latihan tepat waktu. Dan untuk Om Rusdi, jangan sering marah-marah. Kasihan basisnya dimarahi terus. Itu saja dari saya untuk harapan dari band Matros. Terima kasih. Itu untuk Pak Rusdi ya, pesannya udah didengerin nih Pak. Udah dicatat, Pak. Udah. Ini langsung curhatan dari pemain bassnya, langsung kayak udah jangan marah-marah terus. Udah curhatan gitu. Udah dikode-kode loh itu matanya. Dalam arti mumpung ada kesempatan diungkapkan ya kan. Kalau enggak dipendam terus. Oke, boleh. Boleh lanjut lagi nih. Ke sang vokalis. Oke. Harapan saya sih ya, semoga Matros itu tetap jaya, personil Matrosnya tetap sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Kok kayak ulang tahun ya? Oh iya. Gak apa-apa, nanti diaminin. Ulang tahun ya, semoga tetap kompak selalu lah. Amin. Luar biasa sekali ya, benar. Tadi aku sempat dengar kalau si pemain drumnya nih bilang jangan terlambat. Ini siapa yang paling sering terlambat sih? Pengen nanya nih langsung. Dia. Oh, ternyata dia ingat. Itu sekalian dia ngingetin diri sendiri juga. Betul. Kayaknya. Makanya tadi sempat ngodein ya kan. Mas Rusdi jangan suka marah-marah gitu kan. Artinya, itu untuk Mas Rusdi. Betul. Jadi dia negur kalau jangan sampai terlambat. Sering dimarahin ya karena terlambat. Sering. Itu boleh tahu siapa yang sering marahin? Aduh, si rocker ternyata. Tapi itu ada hukuman gak sih sebenarnya kalau misalnya kan contoh nih ada kegiatan atau latihan terlambat, dihukum gitu. Terlambat terus aja nggak apa-apa. Kayaknya tadi juga terlambat datang, berarti traktir kita boleh. Enggak ya. Udah langsung dikode, pilih aja langsung. Oke, setelah selesai acara boleh langsung kita bisik-bisik ya di belakang. Ya. Oke. Dan luar biasa banget karena kita udah bincang-bincang tadi udah sama atasannya langsung dan juga udah teman-teman Matros. Terima kasih banyak juga udah bareng sama kita di sini dan juga udah sama teman-teman. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan kembali. So stay tune. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ada cucu kakek, mau datang kok nggak bilang sih?
Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Oke, lagu selanjutnya merupakan lagu ciptaan dari Matros, yaitu Lagaligo. Lagu ini kami angkat dan kami ciptakan berdasarkan dari kisah mitologi Bugis Makassar yang merupakan sebuah kisah yang terpanjang di dunia melebihi dari kisah Mahabharata. Oke, sebuah lagu dari kami, Lagaligo.
itu dia. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan teman-teman kita dari Matros Band dan banyak banget ya hal-hal yang kita udah dapatkan ya Astrid ya. Info-informasi baru juga keren-keren. Tapi nggak cuma hanya Matros Band aja, karena tadi kita juga sudah ngobrol dengan Laksamana Pertama TNI dan perbincangannya cukup seru dan menginspirasi tentunya. Iya, jadi buat semuanya jangan patah semangat dong ya. Tetap produktif walaupun di masa pandemi seperti ini loh sahabat kreatif. Oke, kalau gitu terima kasih buat semua pemirsa dan kita akan ketemu lagi di live musik RRI Net berikutnya. Kalau gitu Erwin pamit. Astrid juga pamit. Bye bye. RRI Net. Tonton yang kamu dengar. Senyum. Ku teringat dia yang telah pergi, kekasihku. Ku kan selalu mengenangmu, kau yang ku cinta, kekasihku. Ku sadari hatiku hampa, kekasihku. Ingin ku bersama dirimu. Senyummu yang manis, kaulah pujaan dalam hidupku.
RRI Live Music.